Perkenalkan, nama saya Nizar Abdul Zahir. Umur saya 19 tahun. Izin bertanya Ustadz. Bentar, saya deg-degan banyak banget orangnya. Jadi saya fresh graduate, baru tahun kemarin lulus. Sebelum itu saya sempat ikut kelas untuk khusus menghafal Al-Quran, mondok di Kalimantan Selatan. Mungkin ada di sini yang dari Kalimantan Selatan. Salam kenal, saya Nizar. Jogja, ini Jogja mas. Barangkali kan kuliah mas, gimana sih? Kamu. Saya pernah waktu SMP dulu saya pernah menghafal Al-Quran, cuman hanya sempat beberapa juz saja karena saya merasa kayak lebih cocok untuk ngambil sekolah umum tapi yang tetap ada agamanya, nggak dikhususkan. Pertanyaan saya kan sudah menghafal beberapa ini nih Ustadz. Sempat dengar-dengar katanya harus dijaga hafalannya. Concern saya sebenarnya di itu sih, bagaimana ketika saya tidak sanggup, dalam artian tidak sanggup untuk menjaga hafalan tersebut Ustadz. Apakah ada konsekuensi lain dari Islam atau adakah solusi barangkali untuk membacanya setiap waktu? Itu saja. Maaf kalau ngelantur Ustadz. Terima kasih. Siap. Kata para ulama, dalam menghafal Quran itu nomor satunya bukan menambah hafalan, tapi mengulang hafalan. Jadi jangan tergoda untuk buru-buru nambah. Jangan tergoda untuk pengen cepet khatam. Karena bisa jadi itu udah gak ikhlas lagi. Pengen cepet dibilang hafiz kan. Jadi mending kalau misalnya kita benar-benar lillahi ta'ala. Target kita memang pengen dikuatin aja hafalannya. Misalnya baru dapat setengah juz. Ya udah kuatin murojaahnya atau ngulang hafalannya. Kalau udah kuat nambah dikit. Sampai ya bagi kita yang gak ada target untuk jadi hafiz dalam waktu dekat. Karena bukan masalah pendidikan. Ya udah targetin aja senyamannya tapi yang kuat gitu, yang mantep hafalannya. Target kita tuh cuman pengen jadi hafiz sebelum kita kembali kepada Allah. Karena menjadi hafiz dan nanti di akhirat itu tuh istimewa banget kedudukannya. Dan hati-hati, jangan sampai kita udah susah-susah ngafal Quran. Kan ngafal Quran tuh gak gampang ya, susah banget kan. Hilang semua pahala itu hanya gara-gara kita gak bisa menjaga keikhlasan. Jadi emang harus lebih fokus kasih porsi. Tergantung berapa jumlah hafalan kita. Nah itu ada hitung-hitungannya sih. Nanti kalau misalnya ngafalnya nggak sendiri, biasanya gurunya ngasih semacam rumus. Kalau hafalannya baru segini, nambah hafalannya sekian porsi, nanti murojaahnya sekian. Kalau masih di bawah 5 juz, biasanya nambahnya lebih banyak daripada ngulangnya. Kalau dia di atas 5 juz, biasanya ngulangnya lebih banyak daripada nambahnya. Jadi kalau kita punya waktu sehari 2 jam, biasanya kalau udah di atas 5 juz, 1,5 jam itu buat ngulang. Cuman setengah jam buat nambah. Kalau cuman punya waktu 2 jam. Jadi emang fokus aja ke ngulang. Kalau kita fokusnya ke nambah, supaya nanti dibilang udah berapa juz, udah 10 juz. Padahal di belakang-belakangnya itu pada rontok kan. Itu gak dianggap 10 juz. Yang dianggap berapa hafalan kita adalah yang mutkin. Apa ukuran mutkin? Ukuran mutkin bisa dipakai di dalam sholat dan gak perlu ngelihat mushaf. Itu ukuran mutkin. Kalau kalian udah bisa pakai di dalam sholat dan gak perlu lihat mushaf, itu insya Allah udah mutkin. Tapi kan naik turun, kalau gak dimurojahin, hari ini kita bisa pakai di dalam sholat. Setelah seminggu udah gak bisa lagi, udah lupa-lupa. Akhirnya balik lagi ke surat Al-Ikhlas ya. Jadi emang fokus dulu dengan yang murojaah, dengan mengulang hafalan. Yang kedua adalah dengan dites di dalam sholat. Biasanya kalau udah pernah dites di dalam sholat dan berhasil, itu udah siap untuk nambah hafalan berikutnya. Tinggal dijaga aja dengan ngulang sebanyak mungkin. Kalau udah hafalannya di atas 10 juz, sehari berapa idealnya membaca Al-Quran atau mengulang hafalan? Idealnya sehari minimal 3 juz. Kalau hafalannya udah di atas 10 juz, sehari 3 juz. Kalau dia bisa dawam sehari 3 juz, insya Allah gak akan hilang lagi tuh. Jadi Ahlul Quran itu bukan udah sampai di mana hafalannya, bagaimana cara dia ngejaga Al-Quran dalam kehidupannya. Itulah Ahlul Quran.